Jangan memotong kuku malam-malam karena inilah yang bakalan terjadi. Jadi ceritanya di sore hari Wowo dan temen-temennya main di sungai dan bakar ikan. Di malam harinya Wowo baru sadar kalau kukunya kotor banget gara-gara tadi sore. Sama Wowo langsung dipotong dong kukunya. Tiba-tiba kakek datang dan langsung marahi Wowo guys. Kata si kakek nggak boleh memotong kuku malam-malam karena mitosnya keluarga terdekat bakal meninggal. Nah guys, ada yang percaya dengan mitos ini? Coba tulis kolom komen ya. Jangan ngerjain tugas malam-malam di kampus kalau hal ini nggak mau terjadi kepadamu. Jadi ceritanya cowok ini sedang ngerjain tugas sampai malam di kampusnya. Dia begadang di kampus dan nggak pulang-pulang. Udah diingetin sama temennya, tapi dia tetap ngeyel. Bantu subscribe dulu yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Dan pas tugasnya udah selesai, cowok ini mau pulang kan. Tapi tiba-tiba pintunya nggak bisa dibuka. Dan secara tiba-tiba di dalam kelas itu muncul sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan guys. Cowok ini takut. Dia berusaha keluar tapi nggak bisa. Dan kuntilanak itu terus mendekat ke arahnya guys. Serem banget ya. Nah yang nggak takut hantu buktikan dengan cara like dan subscribe ya. Inilah akibatnya jika tidak suci ketika memasuki musola. Jadi ceritanya Wowo dan teman-temannya mau pergi ke musola kan. Nah mereka semua ini mau menginap di musola. Di perjalanan mereka menemukan telur burung yang jatuh dari pohon. Mereka bertiga mau ngembaliin telurnya ke atas pohon guys, tapi mereka malah jatuh. Bantu subscribe dulu yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Dan akhirnya telur burungnya berhasil ditaruh lagi ke atas pohon sama mereka. Tapi guys, badan Wowo dan teman-temannya jadi kotor semua. Wowo dan temannya yang satunya ini mau membersihkan badan guys, tapi si Danu ini nggak bersihin badan. Badannya dibiarin kotor kayak gitu. Mereka semua pun akhirnya tidur. Dan pas jam 1 malam Danu ini dibuang oleh sosok jin keluar musola guys karena dia kotor. Serem banget ya. Ibu ini bingung banget, anaknya sering nangis seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Terus anaknya juga sering kelihatan main sama sosok yang gak kelihatan. Si ibu sadar kalau anaknya ini bisa ngelihat hantu guys. Suatu hari pas lagi main di taman, ada nenek tua yang nyamperin ibu ini. Si nenek bilang kalau anak itu ditempelin oleh hantu dan ibunya harus waspada karena itu bahaya. Nenek itu ngasih nomor teleponnya guys. Dia nyuruh ibu itu nelpon dia kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa sama anaknya. Bantu subscribe dulu yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Waktu berlalu dan awalnya nggak terjadi apa-apa. Sampai suatu hari anaknya ini demam tinggi dan si anak kayak kerasukan gitu. Si ibu langsung menelpon nenek itu guys. Katanya supaya anak itu terlepas dari hantu, si ibu disuruh memotong kepala ayam. Terus dia disuruh balut darah ayam itu ke perban dan ditaruh ke mata anaknya. Bener aja guys, setelahnya kondisi anaknya menjadi membaik. Bahkan sekarang anaknya udah nggak bisa ngelihat hantu. Tapi gantian guys, sekarang malah jadi si ibu yang bisa ngelihat hantu. Karena ternyata dia sempat terkena darah ayamnya guys. Menjadi superhero untuk balas dendam. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga miskin yang tinggal di rumah sederhana. Tapi tiba-tiba ada seorang pria jahat yang datang ke rumah untuk menagih hutang. Karena si ayah belum punya uang untuk membayar, dia pun dihajar habis-habisan guys. Bahkan mereka semua diusir karena nggak bisa melunasi hutang-hutangnya. Bantu subscribe dulu yang udah subscribe. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Mereka pun terus berjalan hingga sampailah di sebuah rumah tua. Dan ternyata itu adalah rumah kakek moyang sang ayah yang dulunya adalah seorang superhero. Beberapa tahun kemudian, bayi yang udah dewasa itu membalaskan dendam keluarganya. Dia mendatangi pria jahat itu untuk menghabisinya guys. Ngeri banget ya. Nah yang sayang orang tua, buktiin dengan cara like dan subscribe ya. Awas guys, jangan pipis sembarangan kalau hal ini nggak mau terjadi kepadamu. Jadi ceritanya ada 4 remaja yang lagi liburan di pantai, termasuk Irfan dan Irma. Tiba-tiba Irfan ini kebelet pipis. Karena udah gak tahan buat mencari toilet, Irfan ini langsung pipis di bawah pohon guys. Bantu subscribe dulu yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Setelahnya Irfan dan temennya ini berenang di pantai. Hingga sore pun tiba guys, mereka pun mau pulang. Tapi pas mau pakai baju, kok tiba-tiba baju Irfan ini hilang. Dikira disembunyiin temennya guys, tapi ternyata enggak. Mereka semua pun mencari bajunya Irfan guys hingga malam. Suasana pantai pun udah sepi banget. Dan tibalah di pohon tempat Irfan pipis tadi, ternyata bajunya ada di situ guys. Dan tiba-tiba di situ muncul sosok kuntilanak guys yang ternyata penunggu pohon itu. Serem banget ya. Cewek ini tidur di atas kuburan. Jadi ceritanya para remaja ini lagi mendaki gunung. Salah satunya adalah Ina. Nah si Ina kedinginan banget. Tapi tiba-tiba Sinta ini kecapean. Dia mau istirahat bentar. Bima dan Andri juga ikutan istirahat sama Sinta. Bantu subscribe dulu yuk yang udah subscribe. Semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Ina yang udah gak tahan dingin melanjutkan perjalanannya. Dan dia mengikuti kakak-kakak senior. Tapi tiba-tiba Ina terpisah dari kakak senior guys. Karena jalannya lambat. Dia pun
beristirahat di sebuah batu besar. Karena kelelahan, dia pun tertidur. Tapi gak lama kemudian, teman-teman Ina menemukan Ina tidur di atas kuburan, guys. Dan ternyata itu bukan batu, guys, melainkan kuburan. Serem ya. Nah, yang gak takut hantu dan cuma takut sama Tuhan, buktiin dengan cara like dan subscribe ya. Menjadi zombie akibat digigit kuntilanak. Jadi ceritanya pada tengah malam Harun dan Jamal melakukan perjalanan pulang melewati hutan. Tapi serem banget guys, di jalan mereka ketemu sama sosok kuntilanak. Si Jamal pun pingsan, tapi si Harun ini malah dikejar sama sosok kuntilanak itu guys. Bantu subscribe dulu yuk yang udah subscribe, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Setelah berlari cukup jauh, tiba-tiba kuntilanak ini berada di belakang Harun guys. Kemudian kuntilanak itu langsung menggigit si Harun. Pas sampai di rumah, Harun dibawa ke rumah sakit guys untuk diperiksa. Dia disuntik rabies. Tapi tiba-tiba Harun ini bergelagat menjadi aneh kayak zombie gitu guys. Serem ya. Nah, yang gak takut hantu dan cuma takut sama Tuhan, buktiin dengan cara like dan subscribe ya. Emak-emak ini ngerjain kuntilanak. Jadi ceritanya emaknya Irfan ini lagi mau nyuci baju malam-malam kan. Tapi kok mesin cucinya rusak. Terus emak Irfan ini minta dianterin Irfan untuk nyuci baju di sumur belakang rumah. Tapi Irfan ini gak mau, katanya takut ada hantu. Tuh subscribe dulu yang udah subscribe, semoga kelak masuk surga dan langsung komen amin. Si emak tetap ngeyel dan minta Irfan buat nemenin dia. Dan pas si emak mau nimba air, tiba-tiba dari dalam sumur muncul sosok kuntilanak guys. Tapi anehnya emak Irfan ini gak takut. Mbak Kuntinya malah diangkat dan disuruh bantuin bilasin baju guys. Ada-ada aja ya. Nah, yang gak takut hantu dan cuma takut sama Tuhan, buktiin dengan cara like dan subscribe ya.